Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Aisyah Hamini, aku ngambil jurusan bahasa Arab itu sebenarnya kalau jar orang istilahnya tuh tercabur karena karena aku pure bukan aku yang mau sebenarnya di jurusan bahasa Arab ini. Aku tuh maunya pilihan pertamaku jadi kayak ini. Aku tuh daftar kuliah lewat jalur UMPTKIN. Pertama aku adalah bahasa Inggris awalnya. Pilihan kedua aku bahasa Arab. Kenapa aku memilih di pilihan kedua bahasa Arab? Karena aku bingung pilihan keduanya apa. Nah, setelah hafal kelas di UMPTKIN, di pilihan kedua atau maupun pilihan ketiga di jalur UMPTKIN tuh biasanya beresiko lebih lebih banyak yang diluluskan di bahasa Arab. Hmm, Tapi aku kan sudah terdaftar di UMPTKIN kayak gitu. Nah, jadi aku kadang kawal maju, kawal mundur lagi kayak gitu. Sudah terdaftar di UMPTKIN akhirnya ya udah aku teruskan. Nah, akhirnya aku bahasa Arab. Jadi aku berlapang dada untuk masuk ke bahasa Arab. Jadi kalau ditanya alasanku, aku ada punya alasan yang penting sebenarnya masuk ke bahasa Arab nih. Alasannya ya cuma karena pilihan kedua kayak gitu nih. oke. Baik, dengan Kakak Ya. Isa di sini, ulun ingin bertanya lagi. Eh, Pertanyaan ulun, Hmm. berarti eh, jejak Apa tuh? pendidikan pian dari SMP itu, dari SD, dari mana dulu Kak? SD, SMP, SMA pian? Oh, sekolahnya. Oke, Kalau SD, SD aku di dulu namanya Min Ampah. Min Ampah. Kalau sekarang namanya Min 2 Barito Timur oke, di Kalteng. Kalau SMP-nya aku di SMP Darul Hijrah Putri. oke. Kalau aliyahnya aku di Madrasah Aliyah Normal Islam Putri. Ini Raha, Asyidiah Salifiyah Amuntai. Tadi Mutirah Hmm, baik. itu kalau Eh, untuk aliyahnya. Iya. oke, oke Kak. Eh, Berarti pian asli orang mana Kak? Kalau asli aku orang Kalteng. Aku lahirnya di Kalteng. Tinggalnya di Kalteng. Tapi sekarang karena aku kerjanya di Banjarmasin, jadi aku stay di Banjarmasin. Oh, oke. Berarti pacangan di Banjar dulu lah pian. Ah, Kayaknya tapi ya tapi pian pacangan hendak bekerja di tempat asal pian lah. enggak sih, enggak ada keinginan untuk bekerja kembali ke kampung tuh kan ada. Oh, berarti betah di Banjarmasin Kak. Iya. Karena ini sudah masuk tahun ajaran ketiga aku ngajar. Hmm, baik, baik. Pertanyaan ulun, eh, setelah lulus dari pendidikan bahasa Arab, bagaimana perjalanan karir Pian hingga posisi Pian saat ini? Perjalanan karir. Perjalanan karir lah. Oke. Ini perjalanan karir ini arah ceritanya kalau muasal cari galiannya kah atau kayak apa? Awal mula awal mula Pian mencari gawian. Awal mulanya, jadi sebenarnya aku tuh ngajar. Jadi sebelum aku jadi alumni, Oke. jadi jadi tenaga pendidik. Nah, aku tuh biasanya nyebutnya tenaga pendidik ya. Oke. Menurut bilangnya aku tuh adalah
Aku suka nyebut diriku tuh sebagai tenaga pendidik. Nah, aku tuh jadi tenaga pendidik itu dari aku sebelum lulus. Oke. Jadi ceritanya itu masalah kenapa aku memutuskan untuk melamar pekerjaan sebagai tenaga pendidik itu asal muasalnya adalah karena keterpurukan. Aku tuh punya sedih yang mendalam. Semalam tuh di 2023, jadi ceritanya tuh di 2023, Oke. aku meninggal. Benar. Aku meninggal. Perjuangan. Di 2023 aku meninggal. Akhirnya setahun setelahnya, aku tuh masih punya keterpurukan. Aku tuh masih punya sedih yang dalam. Akhirnya aku tuh mencari cara. Kayak apa caranya? Aku tuh bisa lepas dari kesedihanku kayak itu. Oke. Ini background story-nya lah. Iya. Karena kayak apa caranya aku bisa lepas dari kesedihanku? Aku pikir itu orang itu suka bersosial ya. Dari kecil dari kecil itu sudah kadang masuk akal lagi kalau aku masuk organisasi. Karena Oke. sudah semester akhir, bener, aku ikut organisasi apa kayak itu nah. Akhirnya Oke. aku memutuskan, oh kayaknya aku coba cari gawian deh gitu. Sampai akhirnya mungkin memang sudah jalurnya lagi cek lowongan pekerjaan di grup kelas. Oh. Oke. Nah, akhirnya aku coba lamar. Aku coba lamar, aku disuruh datang di hari aku ngelamar itu, disuruh datang untuk wawancara dan segala macam. Oke. Akhirnya wawancara, awalnya aku Oke. tuh kada mau diterima, hampir kada mau diterima di situ, di sekolahan itu tuh. Karena Oke. itu sekolahan swasta kan, dia sekolahan SMP Muhammadiyah. Sebenarnya dari wakil kepala sekolahnya bilangnya kayak gini, "Aduh, kami ini sebenarnya nyari yang sudah sarjana, sedangkan aku mencoba dan mencoba Oke. dia jalin itu. Nah itu kebetulan, itu aku daftar kerjanya di 2024 ya. Aku daftar kerjanya 2024, setahun setelah abahku meninggal. Oke. Terus itu, akhirnya setelah pertimbangan ya, karena melihat biodata mungkin lah, karena melihat aku aja, Oke. akhirnya aku tuh dipertimbangkan buat jadi pengajar bahasa Arab di situ. Jadi aku nih jadi tenaga pendidik di situ nggak melenceng. Aku tuh linear gitu loh, sesuai dengan jurusanku. Karena aku jurusan kan aku PBA. PBA. Terus aku ngajar di situ ngajar bahasa Arab. Jadi aku diterima di situ sebenarnya salah satu alasannya karena sebenarnya kan bulan Sidin mencarinya yang S1 loh, yang sudah sarjana waktu itu. Oke. Tapi waktu itu kan aku belum, Oke. belum sarjana. Jadi aku terima cuma karena aku tuh alumni pondok dua-duanya kayak gitu. Nah, dan dianggap pondokku ini cukup pondok yang terkenal bagi bagi Buan Sidin gitu. Nah, Buan Sidin cukup tahu lah pondokku dua ini. Oke. Nah, aku tadi aku alumni DH sama alumni Raha. Jadi karena mereka bukan guru-guru di sana merasa aku tuh cukup berkompeten ya untuk ngajar walaupun belum sarjana, akhirnya aku diterima. Dan di tahun 2024 itu tahun pertama aku ngajar, aku langsung ngajar 2 hari setelah aku wawancara kalau nggak ada salah, sekitaran lah. Nah, jadi itu ngajar aku langsung ngajar di tahun ajaran itu tahun ajaran baru ya, itu Oke. ngajar, langsung ngajar. Terus insya Allah di Juli 2026 ini sudah masuk ke tahun ketiga aku ngajar di situ. Sudah masuk tahun ajaran ketiga hitungannya. Oke. Itu sih kalau untuk karir di sana. Untuk di kampus yang itu kan aku lagi magang jadi salah satu bukan salah, jadi staff bukan salah Oke. satu ya, soalnya dua Oke. eh jadi staff di jurusan bahasa Arab. Oke. Tapi sebenarnya staffnya ini kalau sekarang, kalau di bulan sekarang nih di bulan di waktu kita wawancara ini, status aku di itu masih status Oke. statusnya masih staff magang. Itu kenapa jadi masih staff magang? Karena
eh karena tahu lah, ada staf jurusan kita yang dulu tuh bermasalah. Nggih. Nah, alasannya aku di sini kenapa tiba-tiba magang di di jurusan kita, Nggih. kenapa aku tiba magang jadi staf di jurusan kita tuh karena sebutlah aku tuh diperlukan gitu. Nah, karena memang staf sebelumnya tuh agak ini ya sedikit lah, Nggih, ada bermasalah. bermasalah. Iya. Nah, jadi sebenarnya aku tuh sekarang adalah statusnya kalau di jurusan, aku tuh cuma staf magang, Hmm. membantu. Nggih. Aku belum punya surat kerjanya. Jadi, jadi terus karirku sekarang yang tercatat tuh dua itu. Satu aku adalah tenaga pengajar di SMP Muhammadiyah 2 Banjarmasin. Yang Nggih. kedua aku adalah staf magang jurusan di jurusan di kantor jurusan bahasa Arab. Di kantor jurusan kita seorang di IPB. Nggih. Hmm. Baik, pertanyaan kedua itu Oke. apa motivasi Pian memilih bidang pekerjaan yang sekarang? Eh, dan apakah ada hubungannya dengan latar belakang pendidikan bahasa Arab? Motivasi Pian Hmm, memilih bidang Pian yang Pian tekuni saat ini. yang sekarang aku tekuni. Nggih. Kalau motivasinya kan motivasi yang ibarat menggebu-gebu tuh kan ada. Cuman ya itu tadi, aku punya duka, aku perlu mengalihkan rasa dukaku. Itu sebenarnya yang jadi pengacu lah, jadi acuan kenapa aku merasa aku harus banget bekerja. Karena pertama, Nggih. ya aku tuh orangnya ekstrovert banget. Aku tuh sangat perlu bersosial gitu. Nah, dan Hmm. ibaratnya aku kadang punya kesedihan pun, aku sangat perlu untuk bersosial kayak gitu. Nah, ibaratnya aku perlu Nggih. banget buat bergaul sana sini kayak gitu. Nah, Nggih. apalagi waktu itu terpuruk karena habis abahku meninggal loh. Nggih. Walaupun sudah sepak hitungannya aku masih sedih kayak gitu. Nah, Nggih. karena Paham. aku lumayan dekat loh abahku kayak gitu waktu itu. Nggih. Jadilah ibaratnya motivasinya, aku sebenarnya nyari kerja tuh pada harus yang sejalur lawan jurusanku. Nggih. Itu jalur dari Allah karena aku sedih kayak itulah. Aku kan Nggih. ada niatan buat nyari, aku memang niat nyari kerja, tapi kan ada niat nyari kerja yang harus sejalur lawan jurusanku. Nggih. Awalnya, itu kan awalnya. Tapi ternyata dapat dapat kerjanya alhamdulillahnya malah yang sejalur lawan jurusanku. Hmm. Jadi Nggih. berat kalau ditanya motivasinya itu sebenarnya nggak ada. Motivasinya punya hasrat buat bekerja tuh ada. Nggih. Cuman ada pernah memaksa buat dapat kerja yang sesuai dengan jurusanku. Hmm. Tapi alhamdulillahnya malah dapat yang sesuai dengan jurusanku. Alhamdulillah ya Kak. Nah, yaudah itu aja jawabannya. Kalau untuk pertanyaan yang kedua, apa nih pertanyaan selanjutnya? Baik. Tadi tuh kayak apakah ada hubungannya dengan latar belakang pendidikan bahasa Arab Pian? Ya ada Ada kan? ya? Kan aku Ada. ngajar di SMP Baik ya. Muhammadiyah 2. Ya, sip, sip. Kan aku ngajar di situ sebagai tenaga pendidik di Bahasa. bahasa Arab. Aku Oh. ngajarnya bahasa Arab gitu Oh kan. iya, sip, Kak. Nggih. Pertanyaan yang Mm. ketiga itu berapa lama Pian berada di posisi atau insta, is in ins, apa Interaksi. nggih, instansi saat ini dan apa tanggung jawab utama Pian? Hmm, intansi yang saat ini Nggih. kayak sudah juga aku jawab di kisah awal lah, yang kisah yang panjang tadi. Hitungannya aku ngajar dari bulan Agustus 2024. Aku ngajar dari Agustus 2024, itu tahun ajaran baru di tahun Nggih. itu. Di semester 1 tahun itu tahun ajaran baru di 2024 ya. Tahun ajaran 2024-2025. Nah, itu tahun ajaran pertama aku ngajar. Nggih. Nah, ini kan Juli ini bakal masuk tahun ajaran baru di Juli ini. Nah, di Nggih. tahun ajaran baru ini adalah tahun ajaran
ketiga. Baru masuk ke tahun ajaran ketiga. Jadi kalau ditanya hitungannya berapa lama, yang sudah lewat itu ada 2 tahun, 2 tahun ajaran yang sudah Oke. lewat. Di Juli ini bakal masuk ke tahun ajaran ketiga. Terus kalau untuk yang di jurusan itu baru beberapa bulan, baru sekitar 2 bulan, apa mau 3 bulan ya? Oke. Dan apa tanggung jawab utama Pian? Gimana, Cep? Dan apa tanggung tanggung jawab utama Pian di instansi Pian saat ini? Tanggung jawab utamaku saat ini Oke. itu bekerja. Oke. Tanggung jawabku adalah ya karena aku kan kerjanya sebagai pengajar. Berarti aku tuh bertanggung jawab bagaimana caranya eh didikanku nih, nah, anak didikku nih berhasil mencapai ya sama yang kayak Bu Hanpian pelajari di kelas-kelas. Kalau kita tuh ngajar ada tujuan pembelajaran loh, ada tujuan pembelajaran, tujuan pengajaran dan lain-lain. Nah, termasuk di situ. Kalau ditanya tanggung jawab, ya tanggung jawabku tuh mungkin sama kayak tanggung jawab pendidik pada umumnya, sama kayak Oke. tanggung jawab kita. Tanggung jawabku tuh aku tuh bertanggung jawab yang aku merasa banget ya, aku tuh harus bertanggung jawab kayak gimana caranya. Kan kita tuh sebelum ngajar tuh bikin RPP ya, bikin rencana Oke. pembelajaran dan lain-lain. Iya. Nah, tujuanku tuh dalam hari per hari itu ya selalu beracu lawan RPP itu tadi. Kalau tanggung jawab secara besarnya lah, kayak apa Oke. caranya aku tuh bisa jadi pengajar bahasa Arab yang baik, yang bisa bikin murid-muridnya cepat paham, ibaratnya yang bisa menyampaikan ilmu dengan baik dan benar, yang bisa membawa nama alma materku dengan baik bahwa oh ini nah anak UIN ini Hmm. bagus kayak gitu nah. Maksudnya kayak aku kan di Kalimantan Selatan kan yang punya jurusan bahasa Arab tuh kada cuma UIN, Oke. ada di SIK Raha, Oke. ada di lain lo juga. Dan aku Oke. tuh jawabku menurutku ketika aku sudah di dunia pekerjaan lah, tanggung jawabku aku kada cuma jadi diri sendiri, aku kada cuma tanggung jawab terhadap kontrak tadi lah, kontrak Oke. pekerjaan tadi aku kada cuma tanggung jawab terhadap itu, aku merasa aku juga aku perlu bertanggung jawab terhadap alma mater kayak gitu nah. Oh lulusan UIN nih kayak gitu nah. Jadi aku merasa tanggung jawabku pertama janji kita sebagai guru ya lelah harus itu tanggung jawab, Oke. tanggung jawabku, tanggung jawabku terhadap pekerjaanku hitungannya. Tanggung jawab yang lain, aku merasa juga bertanggung jawab bahwa aku nih bawa nama-nama UIN gitu nah, aku Oke. alumni UIN. Gitu. Baik. Sejauh ini itu sih aku merasa kayak yang setiap harinya aku setiap ngajar aku selalu hati-hati, aku takutan banget kada cuma bawa bikin namaku buruk, bisa juga aku bikin kalau aku salah-salah ya loh, aku kalau aku salah-salah aku bisa bikin kampusku buruk jadinya. Nah aku setiap hari setiap aku ngajar aku tuh selalu hati-hati Hmm. karena aku merasa aku bertanggung jawab dimanapun aku berada tuh aku merasa aku bertanggung jawab aku membawa nama kampusku seorang Oke. gitu tadi. Baik, pertanyaan keempat, Kak. Eh, Mm-mm. kompetensi apa saja dari program studi bahasa Arab yang paling sering Pian gunakan dalam pekerjaan Pian? Apa tadi pertanyaan kompeten Kompetensi kompetensi apa saja dari kompetensi apa program studi bahasa Arab yang sering Pian gunakan di gawean Pian saat ini? karena aku tuh ngajarnya sejalur banget ya lawan jurusan kita kan jurusan kita ini pendidikan bahasa Arab kan ya. Oke. Nah karena aku nih ngajar di pendidikan, maksudnya aku kerjanya di jalur pendidikan, akhirnya kalau ditanyakan kompetensi, kompetensi apa yang aku pakai itu kayaknya hampir semuanya deh karena aku kan pengajar yang paling berguna lah rasaku waktu aku apa yang aku pelajari di UIN, apa yang aku pelajari di PBA, yang paling berguna di ranah pekerjaanku sekarang adalah ya itu tadi kayak apa cara ngajar jadi guru bahasa Arab yang menyenangkan, habis itu media-media apa yang kita kan perlu lah apa sih namanya kita ada belajar istirotijiyah, nah itu kan pembelajaran tentang strategi pembelajaran. Kita bahas
karena jurusan kita ini adalah jurusan ini tuh, jurusan kita ini agak beda dengan jurusan-jurusan yang lain gitu. Nah, jadi kompetensi yang aku dapat dari kita gitu, nah kita Oke. belajar loh media-media apa aja yang cocok dipakai di pembelajaran bahasa Arab, metode apa aja yang cocok dipakai di pembelajaran bahasa Arab. Nah, itu tuh sangat berguna banget di tempat aku bekerja sekarang lah. Di setiap aku Oke. bekerja tuh aku selalu selalu ke situ. Karena memang aku kebetulan loh kerjanya memang linier banget sama jurusan ke seorang. Jadi kalau ditanya apa aja nih yang berguna di ranah pekerjaan Pian, ya banyak karena aku karena aku sesuai ya loh, jurusan aku bekerja sekarang sesuai dengan jurusan seseorang. Jadi ibaratnya dilajari tentang strategi pembelajaran, media pembelajaran dan lain-lain tuh berguna benar bagi aku gitu. Hmm, oke. Baik, pertanyaan selanjutnya, Kak. Pertanyaan kelima, yaitu apakah ada mata kuliah atau pengalaman belajar tertentu yang terasa paling berdampak pada karir Pian saat ini? Ada mata kuliah Pian dulu atau pengalaman belajar Pian dulu yang paling berasa dampaknya gitu di Pian? Istirotijah sih, istirotijah nah. Pembelajaran tentang strategi pembelajaran, pelajaran eh ya media, seputaran media pembelajaran, metode pembelajaran. Itu sih. Karena aku sebagai pengajar, Oke. aku pribadi sebagai pengajar tuh tujuanku lah, aku tuh punya tekad kan aku pondok 6 tahun ya. Oke. Aku pondok 6 tahun di dua pondok yang berbeda. Dan aku termasuk orang yang benci dengan bahasa Arab. Oke. Nah, jadi aku tuh punya tujuan, punya tekad, kayak apa caranya bahasa Arab ini kada lagi dipandang kada asik gitu. Oke. Jadi yang paling apa tadi pertanyaannya? Yang paling apa? Yang paling eh, be- berdampak lah dan Oh, terasa yang paling di nah, karir jadi Pian kalau saat ini. ditanya, nah, yang paling kalau ditanya kayak itu, dampak yang paling besar tuh yang paling berdampak tuh ya berarti pembelajaran tentang strategi, tentang media, tentang metode pembelajaran, ya itu paling berdampak. Karena sejalur karena sejalur lawan tujuanku. Tujuanku Oke. aku hendak banget apa caranya bahasa Arab nih ada lagi membosankan guys. Jadi Oke. itu sejalur. Oke. Baik, Kak. Baik, selanjutnya itu dari pertanyaan yang keenam. Adakah kompetensi atau keterampilan yang Anda rasa kurang dipersiapkan oleh program studi, namun ternyatanya sangat dibutuhkan di dunia kerja? Yang menurut Pian dulu tuh kayak kurang dipersiapkan oleh dari program studi kita bahasa Arab nih, sekalinya itu tuh penting banget di dunia kerja gitu. Dari Pian adalah, Kak. Apa ya? Kadeda sih. Kadeda Hmm, sih. berarti hampir semuanya mencakup lah, Kak. Iya. Hmm. Semuanya tuh kayaknya aku merasanya ya. Karena aku tuh kuliah pakai kurikulum 2018. Oke. Nah, waktu itu aku perasaku lah yang nempel di kepalaku lah. Aku kada tahu kalau yang kada nempel di kepalaku, yang nempel di kepalaku tuh semuanya cukup prepare dari kampus kita seorang sudah cukup prepare dan rasaku itu berguna juga di Oke. pekerjaanku katanya. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada mata kuliah yang berarti pembelajaran di kampus ya lo yang kada dipersiapkan dengan baik, tapi ternyata berdampak di pekerjaan. Oke. Kalau jawabanku sejauh ini ada sih. Mencakup semua lah, Kak. Ber- karena yang berdampak di pekerjaanku menurutku sudah cukup. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya. eh,
Apa tantangan terbesar yang Pian hadapi ketika pertama kali memasuki di dunia kerja sebagai lulusan pendidikan bahasa Arab? Tantangan Pian ketika pertama kali? Tantangan, tantangan ya, Nggih. tantangan. Sebenarnya tantangannya tuh ada dah. Eh, Nggih. Ngobrol nih aku menjawab tantangannya kan udah cuman eh jadi kayak ini ya. Nggih. Kan kamu nih sudah semester 6. Ya Nggih. lah. Sebentar lagi kamu bakal sebentar lagi kamu bakal Nggih. tantangan aku itu justru terjadi di PPL. Nggih. Kenapa tuh? Aku merasa tantangan itu sudah terjadi di PPL gitu nih. Jadi karena aku ngajar, ya lah, Nggih. aku ngajar. Itu sudah ada bayangan, sudah bayangan, oh ngajarnya kayak waktu aku PPL gitu. Karena waktu aku PPL, aku serius PPL tuh. BTW aku lah, kalau aku boleh sombong, PPL ku nilainya A+. Nggih. Jadi ibarat itulah, aku ngajar, membayangkan sudah sama kayak waktu PPL. Aku bayangkan oh kayak PPL paling ngajarnya gitu. Nggih. Paling yang agak berbeda lah perbedaannya waktu PPL aku banyak kawan. Nggih. Aku mau nanya ini banyak tempat yang aku bisa tanyakan. Cuman aku sudah karena pekerjaan, perbedaannya itu aku jadi harus lebih formal karena aku tenaga pengajar asli bukan cuma PPL kayak gitu. Terus tuh tantangannya aku perlu berbaur lawan ibu-ibu di situ karena bakal jadi tempat permanen anggapannya kayak gitu. Nggih. Kalau PPL, Nggih. nah itu paling tantangannya tuh ada, cuman kada terlalu besar menurutku Nggih. tantangan yang kecil lah menurutku. Berarti cuma aku perlu adaptasi udah kata aja dan itu tuh menurutku tantangan basic lah Nggih. di mana aja kita begawi ya lah tantangan basic itu tuh yang perlu adaptasi dan lainnya itu tantangan basic. Kalau tantangan besarnya justru aku merasakannya waktu PPL. Hmm. Nggih. Baik, pertanyaan selanjutnya Kak itu bagaimana Pian beradaptasi atau mengatasi tantangannya tersebut? Pas yang tantangan yang lumayan kecil jar Pian tadi. Cara Pian Oh mengatasinya. ya, mengatasinya tuh kayak apa ya? Dihadapi karena tantangannya ini kan tantangannya cuma perkara ada adaptasi, perkara pembiasaan, Nggih. ya dihadapi karena tantangannya kan adaptasi ya. Jadi kalau adaptasi itu ada adaptasi sedikit, harus dihadapi. Nggih. Kayak Kadang Kak lelet-lelet. caranya kita menghadapi paling ini sih kayak aku mencoba mengenali Nggih. paling aku mengenali keadaan sekolahannya kayak apa ya itu bentuk dari adaptasi kan ini adaptasi kayak gitu nih. Baik Kak. Pertanyaan selanjutnya itu pernahkah eh, latar belakang Pian sebagai alumni BBA menjadi nilai lebih atau justru hambatan di tempat kerja Pian? Nggak Ceritakan ada. pengalamannya aja. Kalau nilai lebih ya kan tadi pertanyaannya nilai lebih, Nggih. kalau hambatan nggak ada, Nggih. kalau hambatan tuh nggak ada. Kalau jadi nilai lebih lah. Nggih. Kayaknya kalau jadi nilai lebih itu beda karena aku ngajar dari sebelum aku jadi alumni. Jadi orang tuh tahunya, iya aku mahasiswa UIN dan yang jadi nilai lebih itu justru dari pondokku sebenarnya. Hmm. Oh, dia nih lulusan pondok ini, lulusan pondok ini. Nggih.
Tapi kalau untuk aku dinilai sebagai mahasiswa UIN kayak apa waktu itu, karena di sekolahan waktu aku ngajar tuh memang ada ini, maksudnya ada orang PPL dari UIN banyak kayak itu. Nah, jadi Ibu Hansidin sudah kenal lah kayak apa karakteristik mahasiswa UIN gitu. Nah, jadi Nggih. kalau misalnya jadi nilai plus atau penghambat bebannya hampir kadeda keduanya, penghambatnya kadeda, jadi nilai plus tuh kadeda dua Nggih. kayak gitu. Nah, karena ya Bu Hansidin tahu lah Win memang sudah unggul, Win memang Nggih. sudah bagus kayak gitu. Nggih. Suka ya bagi Bu Hansidin. Justru yang aku dipandang wow dari waktu aku daftar tuh justru Bu Hansidin fokusnya ke biodata itu sendiri. Aku Hmm. lulusan kecil, ini Nggih. Baik, ya. pertanyaan selanjutnya Kak, itu menurut Pian, bidang-bidang karir apa saja yang terbuka luas bagi lulusan pendidikan bahasa Arab saat ini? Jurusan kita lah Nggih. dan bidang karir yang terbuka luas. Nggih. Ya, pastinya tenaga pengajar ya lah. Kita sebagai jadi tenaga pengajar. Itu tenaga pengajar itu yang pasti. Kalau yang lain ya, yang lain tuh banyak sebenarnya. Mau yang linear atau kada linear lawan jurusan kita seorang tuh banyak. Nggih. Kalau yang kada linear, eh nggak linear sih, linear kan ya hitungannya. Bisa jadi kayak kalau memang dia punya kemampuan dalam skill berbicara berbahasa Arab ya loh lah, dia bisa ambil kayak mau jadi tour guide, mau jadi macam-macam. Kalau yang terbuka luas benar sih menurutku kalau pertanyaan yang terbuka luas ya, Nggih. itu yang memang ranah pendidikan karena kita memang orang pendidikan gitu ya. Karena jurusan kita kan pendidikan ya, Wak. Kita ini fokus kita ini di pendidikan. Jadi kalau ditanya, kalau menurutku lapangan kerja apa, kayak karir apa yang terbuka luas untuk alumni PBA. Kalau menurutku yang sangat terbuka luas tuh ya jadi pengajar. Karena Nggih. sesuai lawan jurusan kita seorang. Kita kan pendidikan gitu nah ranahnya. Nggih. Itu pengajar. Kalau di luar dari pengajar, ya balik lagi kayaknya lah kalau untuk karir menurutku tergantung skill dan kepribadian masing-masing. Semua orang tuh kayaknya bisa kerja apa aja kalau menurut. Kalau untuk nanti PBA ada aja menutup kemungkinan jadi apapun menurutku di muka bumi ini. Alumni PBA mau jadi presiden boleh, mau jadi apa aja boleh. Cuman kalau pertanyaannya di alumni PBA ya yang ranahnya sejalur gitu nah, yang pendidikan. Karena itu kan orang pendidikan ya. Nggih. Orang pendidikan otomatis kalau pertanyaannya yang terbuka lebar ya pasti yang ranah pendidikan gitu nah. Karena sesuai loh jalur kita seorang. Tapi kalau untuk yang lain, kalau untuk karir yang lain, menurutku apa aja boleh. Gitu, nah. Orang yang berilmu, berintegritas dan lain-lain tuh menurutku mau jadi apa aja tuh boleh, terbuka. Nggih. Kalau pertanyaannya ya, karir yang terbuka ya lah. Nggih. Mau jadi apa sih bisa. Alumni PBA tuh menurutku orang-orangnya isinya bagus-bagus, hebat-hebat gitu nah, yang masuk di PBA nih. Jadi menurutku alumni PBA nih mau mau jadi apa aja tuh cocok. Tapi kalau ditanya apa yang paling terbuka lebar, yang paling anu, menurutku ya emang ranah pendidikan, nah ini lagi. Karena kan kita dari situ asalnya. Nggih. Ya lo, Nggih. Nggih. Baik, pertanyaan selanjutnya Kak, itu bagaimana perkembangan kebutuhan terhadap profesi Pian berkaitan dengan bahasa Arab 5 tahun terakhir menurut pengamatan Pian? 5 tahun terakhir, aku nggak sampai 5 tahun ya, Pak. Berarti bagaimana perkembangan kebutuhan terhadap profesi yang terkait dengan pendidikan bahasa Arab menurut Hmm, pengamatan Pian aja? kebutuhan, Kebutuhan terhadap profesi yang berkaitan dengan bahasa Arab, perkembangannya. kebutuhan, kebutuhan terhadap profesi Profesi yang berkaitan dengan pendidikan bahasa Arab. apa nih ranahnya?
mungkin guru, tenaga pendidik tadi. Apa Chan, boleh diulang nggak pertanyaannya? Bagaimana perkembangan bagaimana perkembangan kebutuhan terhadap Terhadap profesi yang berkaitan dengan bahasa Arab dalam lima oh tahun terakhir menurut pengamatan Pian ya. 5 tahun terakhir ya. Oke. 5 tahun terakhir itu artinya aku masih mahasiswa. Kalau 5 tahun terakhir kebutuhan perkembangan kebutuhan terhadap ya lah Oke. terhadap alumni Profesi. ya profesi Oke. yang perkembangan lah. Menurutku kalau perkembangan tuh gak berkembang justru. Karena ini kebutuhan ya lah. Yang ditanya ini kebutuhan lah. Bahasa halusnya itu menurutku mungkin pertanyaan tuh kayak ini ya lah. Dalam 5 tahun ke belakang nih, apakah orang tuh banyak mencari ya lah lulusan Oke. alumni PBA ini? Itulah kurang lebih pertanyaannya. Oke. Menurutku sayang. Sayang banget menurutku lah. Karena aku melihat keadaan sekarang banyak kawananku justru yang bekerjanya kada sesuai jalur ya lah. Jadi menurut kalau pertanyaannya kebutuhan orang membutuhkan apa pada lawan alumni PBA nih, sayang banget sejauh ini merasaku karena mungkin lah ya tadi jurusan bahasa Arab sudah ada juga ada juga di STQ ada di mana di Street Darul Hijrah ada. Jadi alumni bahasa Arab sekarang tuh cukup menjamur menurutku. Jadi kalau untuk kenaikan lah, kenaikan orang memerlukan profesi yang dari lulusan bahasa Arab ini rasanya kecil sekarang menurutku ya. Ini menurutku ya, ini pandanganku loh. Karena pertanyaan pandanganku loh. Karena kenapa aku berani bilang kecil? Karena ya, beberapa kawan itu kerjanya kada sesuai lawan jurusan. Begitu sih menurutku kayak Oke, Kak. Oke. Baik, mungkin untuk selanjutnya bisa dipersingkat jelas Kak untuk mengingat durasi anunya. Nah, untuk pertanyaan kedua selanjutnya ini, apakah Pian pernah melanjutkan studi atau mengambil uh, sertifikasi tambahan untuk menunjang karir Pian? Jika iya, apa dan mengapa? belum sih. Belum sih, tapi insya Allah habis ini kayaknya. Oke. Berarti iya itu. Berarti baik, pertanyaan selanjutnya Kak. Apa saran terpenting Pian untuk mahasiswa pendidikan bahasa Arab yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja? Saran. Sarannya, Oke. sarannya ya tadi karena lowongan pekerjaan kayaknya makin kesini makin kecil. Kalau saranku upgrade skill, buka wawasan, jangan cuma wawasannya terpacu sama jurusan kita aja, Oke. buka wawasan ke arah lain, upgrade skill, sama relasi sih. Itu Hmm. sih saranku. Kalau orang-orang kita tuh rasanya perlu punya relasi, Hmm. punya punya relasi untuk membangun. Ya itu sih sarannya. Karena ya tadi alasannya ran, apa sih lowongan pekerjaan tuh makin kesini makin kecil ya lah. Jadi kita Iya. perlu semuanya. Kita perlu relasi, kita perlu Skill. upgrade skill, kita perlu menambah wawasan. Itu dua sih, dua dua yang paling penting. Nah, Skill sama wawasan. oke. Baik Kak. Pertanyaan selanjutnya itu, jika bisa kembali ke masa kuliah, apa yang akan Pian lakukan secara berbeda dalam mempersiapkan karir Pian? Enggak sih, kalau sekarang ngerasaku karirku sudah cukup baik. Tapi kalau misalnya diberi kesempatan buat balik ke S1 lagi, yang hendak ku perbaiki adalah IPK aku mungkin. Hmm, nilai Pian lah Kak. Nilai sih. Karena aku kebetulan kan kemarin kuliahnya waktu corona ya. Oke. Jadi
nilaiku cukup amburadul karena aku bukan tim yang belajar lewat daring sebenarnya aku tim yang belajarnya offline. Tapi Hmm, sayangnya waktu itu kan dipaksa ya kita buat online. Jadi nggih. aku belajarnya kada efektif. Baik, Kak, Itu pertanyaan sih paling terakhir. kalau ibaratnya Nggih. oke. Nggih, pertanyaan yang terakhir. Adakah hal lain yang ingin Pian sampaikan terkait karir alumni PBA yang belum tercakup dalam pertanyaan sebelumnya? Mulai karir. Nggak ada sih kayaknya jawabanku bisa cukup panjang ya. Sudah Hmm, jelas rasaku jawaban gitu. nggih. Nggih, Kak. Makasih banyak Kala Hmm, atas kesempatan Pian memberikan iya. waktu untuk meluangkan waktu untuk ulun mewawancarai. Terima kasih banyak atas segala eh, kesempatan yang telah Pian berikan kepada ulun. Nggih. Baik, terima Iya, kasih Kak. sama-sama. Ulun Mah Husain izin pamit undur diri. Jika ada salah kata ataupun perbuatan ulun minta maaf minta rela. Sekian dari ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sebenarnya Chan, kepanjangan ke jawabanku.